pemilihan tempat. Mudah-mudahan anjeunna dipasihan kesehatan salamina. Oke, ngatur nuhun Ketua Baitur Rahim sadayana kami Ketua DKM Ustaz Jamaludin sareng karenana keduana insyaallah benten di asimu cita-cita urang sadayana insyaallah amal urang doa sasarangan oge bergerak sasarangan insyaallah bade damel pesantren Masjidul Quran dan Hadis anu wewengkonna di Ciherang dekatna alhamdulillah benten ya terus bergerak dengan dukungan di sadayana mungkin bergerak sadayana mangga insyaallah urang wujudkeun cita-cita urang sadayana. Oke, makasihuna insyaallah Baitur Rahim sareng asimu terus Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lan ta'du an kal yaqudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum al-ayah. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kembali di majelis kajian Masjid Baitur Rahim rutin setiap hari Selasa malam atau malam Rabu. Untuk kali ini seperti jadwal yang sudah disebar bahwa untuk malam ini kajiannya adalah kajian senologi. Masih menyambung materi tentang mengenal musuh-musuh Islam. Kenapa kita harus mengenal musuh-musuh Islam? Karena bagaimana cara kita menghadapi musuh-musuh jika kita tidak kenal musuh-musuh Islam itu. Nah, dari seri-seri sebelumnya kita sudah membahas tentang musuh-musuh Islam, insya Allah detail. Nah, sebelumnya kita sudah sering menyebut tentang Illuminati, tentang Freemason, mungkin juga nanti kita juga sebutkan tentang Bohemian Grove atau Rosicrucian. Nanti banyak Pak cabang-cabang organisasi-organisasi yang secara tidak kita sadari itu menyerang Islam, terutama dengan serangan pemikiran atau perang pemikiran. Nah, untuk malam ini insya Allah kita akan bahas tentang Illuminati, sejarah Illuminati. Kalau kita bahas mengenai sejarah Illuminati ini, sebagian besar pemateri atau pembicara itu akan membahas kelompok Illuminati ini mulai dari
sejarah Raja Namrud, bahwa Illuminati ini sudah ada di masa Raja Namrud. Di malam ini saya akan membawa bapak-bapak semua ke masa awal penciptaan manusia. Artinya jauh sebelum Raja Namrud. Raja Namrud kan ada di masa Nabi Ibrahim ya. Nah, ini kita akan membahas mulai dari masa Nabi Adam. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Adam dan istrinya Hawa itu diturunkan ke bumi dikarenakan memakan buah terlarang yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu apakah hanya mereka berdua saja yang diturunkan ke bumi? Nah, di sini ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan setelah iblis diturunkan ke bumi, nah, artinya ada iblis yang diturunkan ke bumi selain Adam dan Hawa tadi ya. Jadi Adam, Hawa dan iblis. Setelah iblis diturunkan ke bumi, dia menikahkan diri dengan dirinya sendiri. Lalu dia bertelur sebanyak 4. Jadi iblis ini bertelur sebanyak 4. Telur-telur itu dipisahkan di setiap penjuru dunia. Jadi semua setan yang ada di muka bumi ini berasal dari telur-telur itu sumbernya. Jadi dari 4 telur itu, 4 penjuru mata angin. Nah, penting untuk kita ingat kembali bahwa di kitab-kitab agama-agama langit atau agama-agama samawi, pada saat iblis menggoda Hawa untuk memakan buah terlarang tadi, dia menyerupai bentuk apa Pak? Bentuk ular ya, bentuk ular. Jadi iblis menyerupai bentuk ular agar bisa mendekati Hawa. Karena apa? Karena ular itu bergeraknya tidak kedengaran Pak. Bergeraknya tidak kedengaran dan dia tidak bersuara. Dia hanya merasakan melalui lidah. Gitu. Nah, jadi dia mendekati Siti Hawa dalam bentuk ular. Gitu. Artinya pada saat dia turun ke bumi, bisa jadi atau ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa dia diturunkan ke bumi itu dalam wujud ular. Makanya Ibnu Abbas di sini menyatakan bahwa iblis itu bertelur karena ular juga bertelur. Gitu. Nah, ular bertelur di sini ada 4 penjuru dunia ya. Nah itu Adam dan Hawa diturunkan ke bumi bersama iblis dalam wujud ular. Nah, ular tadi atau iblis tadi itu terus mencari pendukung, ya, terus mencari pendukung, termasuk keturunan-keturunannya, terus mencari pengikut dari umat manusia, artinya dari keturunan-keturunan Adam dan Hawa tadi. Nah, jadi mereka pada awal penciptaan itu hanya ada dua golongan, yaitu golongan manusia yang mengikuti tauhid, agama tauhid, yaitu agama Nabi Adam, dan manusia yang mengikuti godaan setan atau iblis tadi. Jadi hanya ada 2 kelompok ini nanti Pak di dunia ini, gitu. Sampai sekarang pun hanya ada 2 kelompok ini. Jadi kalau misalnya kita mendengar ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, itu tidak ada. Nantinya hanya akan ada 2 kelompok, kelompok putih dan kelompok hitam. Tidak ada kelompok abu-abu. Karena apa? Karena pada akhirnya nanti 2 kelompok tadi hanya akan dikasih pilihan 2, yaitu surga atau neraka. Tidak ada di tengah-tengahnya, gitu. Nah, jadi dari awal mula penciptaan sampai dengan saat ini hanya ada 2 kelompok, kelompok tauhid atau kelompok penyembah iblis. Hanya ada 2 itu saja Pak. Nah, dari awal penciptaan tadi, kelompok tadi, 2 kelompok tadi terus berketurunan, gitu ya. Terus berketurunan, jadi Adam dan Hawa berketurunan, beranak pinak, begitupun iblis tadi juga beranak pinak. Nah,
pada semenjak dari Nabi Adam itu pengikut iblis sangat sedikit, pengikut setan tadi ya sangat sedikit. Karena apa? Karena manusia juga sangat sedikit. Nah, di titik mana mereka mendapatkan pengikut yang dengan jumlah banyak? Itu pada saat di masa Nabi Nuh. Jadi di masa Nabi Nuh ini iblis mendapatkan kesempatan untuk melencengkan umat manusia yang beragama tauhid tadi, dilencengkan menjadi penyembah berhala, ya, seperti yang kita pernah dengar kisah Nabi Nuh gitu. Jadi di masa Nabi Nuh itu iblis mulai melancarkan serangannya untuk menggoda umat manusia agar menyembah berhala gitu ya. Nah, mulai dari situlah akhirnya iblis dan pengikutnya ini membentuk sebuah kelompok rahasia. Kelompok rahasia ini sebuah persaudaraan sesat dan terorganisir, sangat elit dan berpengaruh pada masa itu, Pak. Jadi di masa Nabi Nuh tadi sudah ada kelompok rahasia, ya, pengikut iblis tadi. Nah, mengapa dikatakan elit dan sangat berpengaruh? Karena kelompok ini mempropagandakan penyebaran pengetahuan dan pemuasan kemerdekaan spiritual. Ya. Mereka disebut juga dengan aliran Opit. Nanti kita cari. Aliran Opit itu adalah salah satu aliran dalam ajaran Gnostisisme. Kalau sekarang aliran tersebut disebutnya itu. Kalau dulu mah belum ada istilahnya, Pak. Kalau sekarang disebutnya adalah ajarannya Gnostisisme. Nah, salah satu alirannya itu adalah aliran Opit namanya. Gnostisisme, ini saya ambil dari Wikipedia. Ini adalah aliran yang mencampurkan berbagai ajaran agama yang biasanya pada intinya mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya adalah jiwa yang terperangkap di dalam alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan yang tidak sempurna. Jadi aliran Gnostisisme ini adalah aliran yang melencengkan. Jadi orang itu dibuat berpikir untuk apa mengikuti agama Tuhan kalau cuma dibatasi semuanya gitu. Nah, mereka mengkampanyekan kemerdekaan gitu. Jadi aliran Gnostisisme ini mengkampanyekan kemerdekaan gitu. Untuk berbuat apapun yang dimau tanpa dibatasi oleh batasan-batasan agama. Dalam hal ini agama tauhid yang diturunkan dari Nabi Adam tadi gitu. Nah, lalu Opit tadi apa? Opit ini adalah salah satu aliran dalam ajaran Gnostisisme. Gerakan ini menyembah ular. Ya. Gerakan Opit ini menyembah ular yang dianggap sebagai simbol dari Gnostisisme tadi. Jadi Gnostisisme itu simbolnya adalah ular. Gitu. Nah, dari sini kita bisa membayangkan, kita bisa mengambil kesimpulan, itulah kenapa dari awal penciptaan simbol ular yang disebutkan di sini itu sangat banyak diceritakan, Pak. Contoh, di masa Nabi Musa, Fir'aun topinya ada ularnya, Pak, ya kan ya? Topi mahkota Fir'aun itu ada simbol ularnya. Nah, terus penasehat atau penyihir Fir'aun juga mereka melancarkan sihir dengan mengeluarkan sihir-sihir ular, gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, persaudaraan kuno ini atau kelompok persaudaraan Opit ini itu berusaha melawan perbudakan atau lebih tepatnya penghambaan spiritual yang menurut naskah-naskah kuno Mesir, persaudaraan ini mengusahakan pembebasan ras manusia dari berbagai ikatan penghambaan apapun. Jadi kalau umat Islam itu kan menghambanya kepada Allah gitu ya. Nah, mereka mengkampanyekan bahwa
manusia itu tidak seharusnya menghamba kepada Allah. Manusia itu seharusnya bebas gitu. Jadi membebaskan ras manusia dari berbagai ikatan penghambaan apapun. Dengan kata lain, persaudaraan ini mengajarkan kebebasan. Nah, inilah awal mula paham liberal itu, Pak. Membebaskan manusia dari batasan-batasan gitu. Sampai sekarang kira-kira terasa tidak, Pak? Kalau misalnya gini, misalnya di DPR lagi ada rapat paripurna gitu misalnya. Nah, tiba-tiba ada yang berbicara, qala Allahu ta'ala fil kitabil karim gitu misalnya. Kira-kira apa reaksi orang-orang di DPR itu, Pak? Pasti jangan bawa agama ke dalam perkumpulan ini, permusyawaratan ini gitu. Ini beda. Jadi sudah ada pembedaan antara agama dengan politik, karena salah satu dari ajaran Karl Marx ya menyebutkan bahwa politik itu kotor. Agama tidak seharusnya dimasukkan ke dalam politik gitu. Nah, itu sudah memisahkan antara politik dengan agama gitu, Pak. Nah, itulah awal mula kehancuran, Pak, sebenarnya, Pak. Memisahkan antara politik dengan agama. Nah, kembali lagi. Kelompok persaudaraan ini itu juga sangat berminat dengan sains dan juga mendorong ketinggian estetika yang ada di banyak hasil karya peradaban pada masyarakat kuno. Jadi golongan ini adalah orang yang menginisiasi untuk pembangunan arsitektur kuno, termasuk piramida, Sphinx. Lalu kalau untuk sekarang mungkin bangunan-bangunan katedral. Nah, itu mereka sangat ahli di dalam pembangunan seperti itu. Mereka bahkan mengembangkan alkemi dan geometri suci. Geometri suci itu kalau sekarang di matematika itu disebutnya pi. Mungkin masih ingat, Pak, 22/7 ya, pi, 3,14, sekian. Nah, itu geometri suci, atau sebagian orang menyebutnya sebagai angka Tuhan gitu. Seluruh yang ada di dunia ini menggunakan angka Tuhan itu. Bahkan di tubuh manusia pun itu menggunakan geometri suci tadi. Contoh, panjang antara buku jari ini dengan buku jari tengah ini adalah 2 kali buku jari ini. Panjang antara dari ujung tangan sampai ke siku adalah 2 kali panjang telapak tangan. Panjang dua telapak tangan ini sama dengan panjang kaki. Nah, seperti itu, Pak, geometri suci itu, Pak. Bahkan lingkaran di telinga pun itu mengikuti geometri suci tadi gitu. Nanti kapan-kapan kita bahas, Pak, karena panjang pembahasannya geometri suci. Nah, persaudaraan ini pun berkontribusi sangat pesat pada penyembuhan dengan metode-metode mistis gitu ya, pada masyarakat kuno, sehingga lambang ular berbisa yang melingkari sebuah tongkat bersayap itu menjadi lambang khas untuk tenaga medis. Jadi ada tongkat ada sayapnya, terus ada 2 ular yang mengitari tongkat itu. Nah, itu kita sering lihat-lihat di rumah sakit, lambang-lambang kedokteran kebanyakan gitu, Pak. Nah, itu lambang persaudaraan ini gitu, lambang persaudaraan ini. Bahkan kalau di masa VOC itu mereka mendewakan salah satu dewa yang namanya dewa Hermes. Dewa Hermes itu memegang tongkatnya itu tadi, tongkat yang ada sayapnya, terus ada di lingkarin ular tadi, Pak. Nah, VOC, dewa Hermes ini dewa perdagangan. Nah, di zaman VOC itu Belanda membangun patung dewa Hermes tadi di daerah Harmoni di Jakarta. Dan pada saat itu Harmoni menjadi pusat perdagangan di masa Batavia pada saat itu. Sempat hilang patung itu, tapi kemudian diketemukan lagi, dan saat ini ada di Museum Fathahillah di Jakarta. Nah, di Harmoni dibangun patung tiruannya gitu sekarang, Pak. Itu di Jakarta, Pak, patung Hermes gitu ya.
Nah, seorang sejarawan barat yang bernama James Robinson itu adalah peneliti naskah-naskah kuno termasuk Gulungan Laut Mati, Gulungan Nag Hammadi, dan Injil Yudas, menamai kelompok ini sebagai persaudaraan ular. Kelompok persaudaraan ular atau Brotherhood of the Snake. Nah, menurutnya persaudaraan ini adalah pengikut iblis tertua sepanjang sejarah manusia. Jadi kelompok persaudaraan paling tua yang ada di dunia ini, ya ini persaudaraan ular ini. Gitu. Nanti apa hubungannya dengan Illuminati? Nanti kita nanti nyambung Pak ke Illuminati Pak. Ya. Jadi dari kelompok persaudaraan tertua ini saja lambangnya masih dipakai sampai sekarang di lambang kedokteran, gitu. Sampai saat ini. Jadi dari kelompok yang paling tua di dunia sampai masa sekarang ini, saat detik ini, lambangnya masih dipakai. Artinya gerakan mereka sampai sekarang masih ada. Kelompok tertua ini mereka tidak mati, tapi gerakannya sampai sekarang itu masih ada Pak. Mereka adalah kelompok elit yang menguasai peradaban kuno dan para pemegang kekuasaan. Jadi pemegang-pemegang kekuasaan di masa-masa kuno itu mereka kuasai gitu. Mereka mendedikasikan diri mereka untuk menyesatkan manusia dari penghambaan kepada Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini adalah aktor intelektual utama di balik oposisi terhadap seluruh misi para nabi yang pernah diutus oleh Allah. Mereka menjadi ahli nujum dan penasehat Raja Namrud. Jadi mereka itu persaudaraan ular ini turun temurun. Nah, di masa Raja Namrud itu mereka menjadi ahli nujum dan penasehatan raja yang menghasut Raja Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim. Mereka di masa Fir'aun berkuasa, mereka menamakan diri sebagai pendeta Amon yang sangat mempengaruhi Fir'aun dalam pengambilan kebijakan tiraninya, gitu, Fir'aun. Nah, mereka juga adalah penyihir ular yang melawan Nabi Musa pada saat lomba sihir. Nabi Musa diundang ke istana untuk melawan penyihir-penyihirnya. Nah, mereka melemparkan tongkatnya jadi ular, gitu kan ya. Mahkota Firaun juga di atasnya juga ada ularnya juga. Nah, di zaman Nabi Isa, persaudaraan ini menjelma menjadi pendeta-pendeta Sanhedrin yang menghasut Raja Herodes untuk mengejar dan membunuh Nabi Isa. Gitu. Di masa Paus Urbanus, di masa Perang Salib, mereka menghasut Paus Urbanus II untuk mengobarkan Perang Salib. Nah, di masa Nabi Lut, ya, ular itu dianggap sebagai roh penjaga keluarga. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan kota Pompei yang ditemukan di Italia yang tertimbun oleh ledakan Gunung Vesuvius, ya, itu banyak sekali lambang-lambang ular yang ditempel di setiap rumah-rumah penduduk kota Pompei tadi. Nah, di dalam kitab Protokol Zion, Talmud yang dipakai oleh Zionis, ya, peta geografis Israel Raya juga menggunakan simbol ular untuk menggambarkan batas-batas wilayah negara Israel Raya ini. Nah, di zaman modern simbol kelompok ini, 2 ekor ular yang melilit sebuah tongkat bersayap dijadikan simbol kedokteran internasional. Gitu. Tidak tahu dari mana asalnya. Nah, sampai saat ini mereka masih mengkampanyekan gerakan gnosis. Jadi gerakan-gerakan pembebasan tadi itu masih dilancarkan sampai saat ini dengan menciptakan paham-paham liberalisme, sekularisme, pluralisme, dan isme-isme lain yang menjauhkan keturunan Adam dari jalan tauhid. Jadi pergerakan mereka tidak bergerak sampai tidak berhenti sampai sekarang, Pak. Di masa awal-awal penciptaan Illuminati, mereka menjelma menjadi 12 keturunan Illuminati. Ya, nanti ada nama Jacob Astor, Bundy, Collins, Dupont,
Freeman, Kennedy, Lee, Onassis, Rockefeller, Rothschild, dan Van Duyn. Itu nama-nama keturunan Illuminati. Nanti kita sampai ke sana, Pak. Ya. Nah, kita stop dulu pembahasan tentang persaudaraan ular tadi atau kelompok persaudaraan ular tadi. Nah, kita masuk ke zaman Babilonia. Di zaman Babilonia, seperti yang sebelumnya sudah pernah kita bahas, bahwa kerajaan Israel Raya pernah terpecah menjadi dua, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Selatan ini ada kerajaan yang namanya kerajaan Judah atau kerajaan Yahuda. Nah, orang-orang yang berasal dari kerajaan Yahuda tadi disebut sebagai Yahudi. Itulah asal mula kata Yahudi, Pak. Ya. Nah, pada masa tersebut, ya, kerajaan Israel Raya tadi, yang dua kerajaan tadi, itu diserang oleh Raja Babylon, yaitu Nebukadnezar atau Bukhtansor. Ya. Lalu Bukhtansor ini merekrut orang-orang terpelajar yang ada di kerajaan Israel Raya tadi untuk memodifikasi Talmud Palestina. Jadi Talmud ini ada dua, Pak. Tafsir dari kitab Taurat itu kan Talmud. Taurat itu hukum tertulis, Talmud itu hukum lisan. Nah, hukum lisan ini awalnya disebut sebagai Talmud Palestina. Benar-benar menafsirkan apa yang ada di kitab Taurat tadi. Nah, pada saat orang-orang yang terpelajar tadi ditarik oleh Raja Bukhtansor atau Nebukadnezar tadi, nah, mereka ditugaskan untuk memodifikasi Talmud Palestina ini menjadi Talmud Babylon sesuai dengan keinginan raja-raja pada saat itu. Gitu. Jadi Talmud Babylon itu adalah tafsir dari Taurat Nabi Musa yang dimodifikasi, dihapus sebagian dan ditambahkan dengan ajaran-ajaran Kabbalah, sihir, dan pemujaan setan. Jadi ajaran-ajaran Kabbalah itu disuntikan atau dimasukkan ke dalam kitab Talmud tadi, gitu. Jadilah akhirnya Talmud Babylon yang terus dimodifikasi sampai saat ini disebut sebagai Protokol Zion, gitu ya. Protokol Zion yang dipakai, kitab suci yang dipakai oleh Zionis sampai saat ini, yang di dalamnya tertulis bahwa orang-orang di luar Yahudi halal darahnya, gitu. Jadi musuh utama dari Yahudi itu adalah Islam dan Nasrani, gitu. Jadi di dalam kitab itu tertulis bahwa orang-orang di luar dari Yahudi halal darahnya. Itulah kenapa sebabnya pada saat perang salib yang pertama itu banyak sekali korbannya, Pak. Banyak sekali korbannya. Dalam 2 hari itu darah itu sudah sampai semata kaki. Selutut. Jalan itu sudah tidak terlihat lagi, Pak. Saking banyaknya korban. Nah, korbannya itu bukan cuma Muslim. Korbannya itu ya Nasrani juga yang ada di Yerusalem tadi. Dan bahkan ada korbannya juga Yahudi juga, mereka bunuh juga. Jadi sebenarnya perang salib itu bukan mengkampanyekan perang agama, tetapi perang kepentingan, gitu. Karena mereka semua agama dibunuh sama mereka, gitu. Nanti kita masuk kenapa mereka seperti itu, Pak. Ya. Nah, Talmud Babylon tadi itu diwariskan secara turun-temurun oleh sekelompok biarawan, ya, yang ternyata mereka adalah kelompok persaudaraan ular tadi, gitu. Ya. Terus menerus dijaga dan dimodifikasi sampai saat ini, gitu ya. Nah, tapi penjagaan mereka atas kitab-kitab Talmud dan kitab-kitab sihir tadi itu terhenti di masa Nabi Sulaiman. Di masa Nabi Sulaiman, pada masa Nabi Sulaiman, kitab-kitab itu disita oleh Nabi Sulaiman, disita, diambil, ya, kitab-kitab sihir tadi dan kitab-kitab Talmud tadi, lalu kitab-kitab itu dikubur di tempat rahasia yang ada di bawah kuil Nabi Sulaiman tadi.
Jadi kitab-kitab tersebut dikubur di bawah kuil Nabi Sulaiman tadi. Ya. Nah sampai saat tersebut mereka terus mencari kitab-kitab tadi. Mereka gali-gali kuil Nabi Sulaiman sampai sekarang, Pak. Nah kuil Nabi Sulaiman itu kan sekarang adanya di Masjidil Aqsa ya. Masjidil Aqsa itu dulunya kuil Sulaiman. Sampai saat ini mereka terus menggali bagian bawah dari Masjidil Aqsa tadi untuk menemukan sisa-sisa kitab-kitab suci tadi. Ya, mereka tidak tahu bahwa ternyata kitab-kitab tadi sudah diambil oleh leluhur-leluhur mereka sebelumnya. Gitu. Harta karun tersebut mereka sebut sebagai cawan suci atau Holy Grail. Nah, kitab-kitab tadi mereka sebut sebagai harta karun yang mereka sebut juga sebagai cawan suci atau Holy Grail. Itu digambarkan dalam film National Treasure. Kalau bapak-bapak pernah nonton film National Treasure yang bintangnya itu Nicolas Cage. Nah mereka mencari harta karun dalam bentuk perkamen-perkamen. Nah itu yang digambarkan di dalam film itu. Nah di tahun 636 Masehi ya, itu kan tadi sebelumnya setelah perang salib Yerusalem atau Palestina dikuasai oleh tentara salib tadi. Nah di tahun 636 di bawah komando Khalid bin Walid, Palestina, Suriah dan Mesopotamia menjadi milik kekhalifahan Islam ya. Setelah kekhalifahan Umar bin Khattab memenangkan perang Yarmuk yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah setelah peristiwa tersebut, kelompok persaudaraan ular tadi itu kesulitan untuk mencari kitab-kitab sihir karena mereka tidak memiliki akses untuk menggali reruntuhan kuil Nabi Sulaiman tadi. Mereka dibatasi oleh Khalifah Islam pada saat itu gitu. Sampai akhirnya mereka mendapatkan kesempatan untuk menggali kembali mencari kembali kitab-kitab tersebut di Perancis gitu. Ya. Nah, di Perancis jadi kan sebelumnya Romawi Timur itu ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam gitu ya. Setelah penaklukan Romawi Timur tadi, kekhalifahan Islam mencapai puncak keemasannya gitu. Mencapai puncak kegemilangannya, disebut juga dengan Golden Age atau masa keemasan gitu. Sementara di wilayah Eropa dan Barat itu mereka mengalami apa yang disebut sebagai masa kegelapan atau Dark Age. Ya kalau misalnya kita sering nonton film-film sering digambarkan gambarnya itu abu-abu gitu ya. Nah itu Dark Age disebutnya atau masa kegelapan. Di dalam masa kegelapan tersebut, Kaisar Bizantium pada saat itu Kaisar Alexis Komnenus I meminta bantuan militer kepada Paus Urbanus II yang tadi sudah saya sebutkan, meminta bantuan militer kepada Paus Urbanus II di Perancis ya, pada tahun 1095 karena wilayah kekuasaan kekhalifahan Islam tadi sudah mendekati kerajaan Bizantium. Jadi ketar-ketir nih Raja Alexius tadi. Makanya dia meminta bantuan kepada Paus Urbanus II di Perancis untuk membantu menghalau ekspansi wilayah kekhalifahan Islam tadi gitu. Nah, tanggal 25 November 1095 atau 1095, Paus Urbanus II menyerukan sebuah kalimat yang disebut sebagai Sacrum Bellum. Sacrum Bellum itu disebut sebagai artinya perang suci. Kalau di Islam ngomongnya jihad gitu ya, disebutnya jihad. Kalau di masa tersebut disebutnya perang suci. Apa tujuannya? Itu untuk merebut Palestina dari kekuasaan Islam. Makanya disebut perang suci karena Palestina itu adalah tanah suci mereka pada saat itu gitu. Merebut kembali tanah suci mereka gitu. Disebut sebagai perang suci gitu ya. Nah, akhirnya tahun 1096 ratusan ribu tentara itu yang terdiri dari petani, pandai besi dan rakyat-rakyat miskin bergerak menuju Palestina. Jadi petani, rakyat-rakyat miskin itu dilatih menjadi militer oleh Paus Urbanus II tadi
Lalu mereka bergerak menuju Palestina, dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, masing-masing dipimpin oleh yang pertama Godefroy de Bouillon, yang kedua Raja Bohemond, dan yang ketiga Raja Raymond. Ada 3 pemimpin mereka. Nah, kita fokus ke Godefroy de Bouillon ini, karena Godefroy de Bouillon ini yang akhirnya mendekat lebih dulu datang ke Yerusalem pada saat itu. Nah, Godefroy de Bouillon ini itu dalam perjalanannya di dalam perang salib tadi itu ditemani oleh sekelompok orang yang bukan hanya tentara, tetapi mereka juga berperan sebagai penasihat dan administrator agar mereka dapat mereka merupakan para kesatria misterius, penganut Kabalah, dan cikal bakal dari Ordosian atau kesatria Templar nantinya, Pak, yang akan dibentuk oleh Godefroy de Bouillon beberapa tahun kemudian. Nah, mereka inilah yang tadi keturunan dari kelompok persaudaraan ular tadi gitu. Jadi di masa tersebut mereka menjelma menjadi penasihat dan administrator dari Raja Godefroy de Bouillon tadi gitu. Nah, tahun 1099 pasukan Godefroy de Bouillon berhasil merebut Yerusalem. Ya. Tepat pada saat Yerusalem runtuh, Godefroy de Bouillon tadi meresmikan Ordo Biarawan Sion. Jadi Biarawan Sion itu diresmikan oleh Godefroy de Bouillon tepat pada saat jatuhnya Yerusalem. Mereka memiliki tugas rahasia untuk mencari dan menggali harta karun Raja Sulaiman yang dipercaya ditimbun di bawah komplek reruntuhan kuil Sulaiman. Nah, 20 tahun kemudian Ordo atau Biarawan Sion tadi itu menjelma menjadi Knight Templar atau kesatria Templar atau kesatria salib, ya. Kesatria salib. Jadi dibentuk oleh Godefroy de Bouillon tadi yang pertama menjadi Biarawan Sion, tetapi kesini-sininya mereka menjelma menjadi kesatria salib gitu. Nah, selama berada di Yerusalem tadi, kesatria salib tadi itu menjadi kelompok yang sangat istimewa karena mereka bisa menjadi kelompok yang paling kaya karena menarik pajak dari orang-orang yang mau berziarah ke kuil Sulaiman tadi. Mereka tarik pajak. Nah, sampai mereka menjadi kelompok yang paling kaya pada saat itu. Bahkan raja-raja Eropa juga berhutang kepada mereka pada saat itu gitu. Jadi mereka menjadi, awalnya kan mereka orang miskin tuh pada saat di Prancis. Mereka berjalan ke Yerusalem, di Yerusalem mereka tiba-tiba menjadi orang kaya, bahkan pengusaha-pengusaha Eropa pun berhutang kepada mereka gitu saking kayanya. Nah, tahun 1187 Yerusalem kembali dibebaskan oleh kesatria Islam yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Tahun 1187 bulan Juli. Nah, kesatria salib tadi kemudian terusir balik lagi ke Perancis lagi, pulang kampung mereka, ya, mudik. Nah, sampai di Perancis karena mereka sudah menjadi golongan kaya, mereka menjadi apa ya? Menjadi sok gitu ya. Menjadi sok gitu, menjadi tinggi hati gitu. Karena mereka adalah golongan kaya pada saat itu, ya. Nah, di saat tersebut pun mereka menyebarluaskan faham-faham Kabalah. Jadi pada saat mereka ada di Yerusalem, mereka gali-gali reruntuhan kuil Sulaiman tadi, mereka dapatkan kitab-kitab sihir tadi. Mereka pelajari. Nah, pelajaran yang mereka dapat dari kitab-kitab tadi disebut sebagai ajaran Kabalah. Ajaran Kabalah inilah yang mereka bawa akhirnya ke Perancis dan mereka terapkan di Perancis. Nah, makanya pada saat itu Raja Philip bekerja sama dengan Paus Clement kelima, ya, itu merasa resah gitu ya, karena ada ajaran lain di luar ajaran agama Kristen pada saat itu. Dan akhirnya mereka bersepakat untuk menumpas kesatria salib tadi tepat pada hari Jumat tanggal 13 Oktober tahun 1307. Sampai sekarang masih disebut sebagai
Jumat tanggal 13 gitu ya, Friday the 13th. Pada hari Jumat tanggal 13 tersebut hampir seluruh kesatria-kesatria salib tadi dibakar hidup-hidup oleh Raja Philip tadi gitu. Nah, mungkin sampai di sini dulu Pak ya. Masih banyak sebenarnya pembahasannya. Jadi nanti pembahasan tentang Illuminati ini kita bikin berseri-seri gitu ya. Ada beberapa seri gitu. Sambung terus sambung gitu. Nah, jadi udah mau Isya, kita akhiri. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.